Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mariski Herza Fitri dengan NIM C1G024101113. Di sini saya akan menyampaikan hasil wawancara saya tentang model pengembangan sistem agribisnis yang terletak pada Desa Pringgesela, Kabupaten Lombok Timur, dengan narasumber yang saya wawancara itu bernama Ibu Sri Yuliani. Nah, beliau ini merupakan seorang pelaku usaha mikro yang bergerak di bidang olahan pangan ringan berbahan dasar pisang dan singkong. Ibu Sri Yuliani ini memulai usahanya ini dari tahun 2021 yang berawal dari hobi memasak dan kebutuhan ekonomi keluarga yang selama masa pandemi itu agak menurun. Nah, seiring berjalannya waktu, dia awalnya itu menggunakan gerobak yang kemudian sekarang sudah bisa menyewa tempat. Nah, jam kerjanya juga dimulai dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Jenis usaha yang dikelola oleh Ibu Sri Yuliani ini merupakan olahan makanan ringan berbahan dasar pisang dan singkong yang biasanya diberi topping coklat dan keju. Nah, produk ini termasuk dalam kategori agribisnis sektor hilir yang dimana karena dia mengelola hasil pertanian yang siap untuk dikonsumsi. Usaha pisang singkong coklat keju ini, Ibu Sri Yuliani itu mendapatkan bahan bakunya itu dari toko grosir dan kadang juga dia membeli di toko-toko pedagang lokal yang dimana ia membeli dengan jumlah yang cukup besar, harga yang diperoleh juga lebih murah, dan kualitas bahan juga dipastikan tetap terjaga. Kemudian modal awal yang didapatkan Ibu Sri Yuliani ini berasal dari awalnya dia meminjam di suatu bank BMT Syariah, yang kemudian ada juga dari tabungan sendiri. Nah, kemudian modal ini digunakan untuk membeli bahan baku tersebut, peralatan masak, serta kebutuhan awal seperti wajan, kompor, dan gerobak jualannya. Selanjutnya yaitu ke proses pengolahan. Di sini Ibu Sri Yuliani ini awalnya itu dia masih menggunakan proses manual, alat-alatnya itu masih manual, dibilang secara tradisional. Nah, yang pertama itu pengolahannya itu dia menggunakan tepung terigu, tepung ketan, pewarna makanan, dan baking powder yang kemudian menambahkan air yang kemudian dikocok menggunakan alat pengocok manual bukan mixer. Kemudian pisang dan singkong yang sudah dipotong-potong, yang sudah dicuci itu dicelupkan kepada adonan, kemudian digoreng menggunakan minyak goreng sebanyak kurang lebih 4-5 liter. Nah, di sini alat penggorengnya itu masih tradisional ya, kayak wajan pada umumnya. Kemudian setelah penggorengan, setelah produknya matang, baru dia diberi topping seperti coklat dan keju, kemudian dicampur dengan susu kental manis agar lebih menarik dan memiliki cita rasa yang lebih khas. Selanjutnya ada peran masyarakat yang membantu usaha Ibu Sri Yuliani ini. Contohnya ia menjadi pelanggan tetap dengan tetap membeli produknya. Kemudian dia juga membantu mempromosikan usaha Ibu Sri Yuliani ini. Contohnya itu dia mempromosikannya itu dari mulut ke mulut. Kemudian ia juga menggunakan media sosial yang dimana ini tuh bisa menjangkau pasaran yang lebih luas. Pengembangan sistem agribisnis dari sektor hulu ke hilir usaha ini dimulai dari sektor hulunya, yaitu meliputi proses penyediaan bahan baku seperti pisang, singkong, tepung, minyak goreng, dan bahan tambahan lainnya yang dibeli dari grosir atau petani lokal. Kemudian pada sektor hilirnya ini tuh meliputi proses pengolahan, pengemasan, penjualan, dan promosi produk yang secara langsung ke konsumen di lokasi usaha atau melalui sosial media yang digunakan oleh Ibu Sri Yuliani seperti Facebook dan lain-lainnya. Dalam usahanya kali ini, Ibu Sri Yuliani bisa memperdayakan satu orang karyawan, yang dimana satu orang karyawan ini meliputi seluruh proses penjualan produk mulai dari pengolahan, pengemasan, sampai terjun langsung untuk menjualkan produknya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.